Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara seiman dan pemirsa channel Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan para pemirsa semua, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan dan bimbingan agar bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pula di akhir Ramadan kita telah tersucikan jiwa dan raganya oleh karena ibadah puasa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Lentera Taqwa yang berbahagia, adakah di antara Anda yang ingat dengan salah satu lagu religi karya Bimbo yang berjudul Ada Anak Bertanya? Saya akan coba untuk mengingat lirik lagunya, meskipun suara saya tidak sebagus penyanyi aslinya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Itulah lagu religi karya Bimbo yang sangat terkenal pada tahun 70-an, 80-an. Dan sampai sekarang pun jika kita mendengarkan masih cukup menggetarkan jiwa. Syair lagu itu berisi pesan tentang tujuan dan hikmah ibadah, seperti ibadah puasa, tadarus Al-Quran, juga sholat tarawih. Saudara seiman dan pemirsa Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu mengandung hikmah dan tujuan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah mengisyaratkan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ketika Allah memaklumatkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji, Allah pun berpesan agar mereka yang akan menunaikan ibadah haji berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ibadah puasa, ketika Allah menyerukan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang beriman, ayat yang menyerukan puasa pun ditutup dengan la'allakum tattaqun. Demikian pula ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ayat itu pun diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu,
la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Lentera Takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa? Saya telah mengutip pendapat dua orang tokoh ulama. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan yang kedua adalah Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karya masing-masing. Di antara yang disebutkan oleh mereka adalah, yang pertama, bahwa puasa merupakan perwujudan ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya, yang dapat menghindarkan hamba itu dari ancaman siksanya. Hal ini karena puasa adalah salah satu sarana untuk menghapus dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa sholat 5 waktu, dari sholat Jumat pertama, dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah menjadi penggugur atau penghapus dosa di antaranya. Itu hikmah yang pertama. Jadi puasa adalah perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yang dengan ketaatan itu dia akan dihapuskan kesalahannya. Lalu yang kedua, ibadah puasa adalah sarana pendidikan moral untuk melahirkan manusia-manusia yang berperangai luhur, manusia yang bertakwa kepada Allah, dan manusia yang senantiasa membiasakan diri untuk patuh atas perintah-perintah Allah. Manusia yang senantiasa menjauhkan diri dari larangan-larangannya, serta senantiasa menghambakan diri kepada Tuhannya. Melalui ibadah puasa, kita dilatih untuk mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Melalui puasa, sesungguhnya kita sedang menghambakan diri kepadanya. Tujuan dan hikmah puasa yang ketiga adalah mengajarkan kejujuran dan membantu menjernihkan pemikiran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor ketika ia sedang menjalani ibadah puasa, bahkan ia terus mengucapkan, bahkan ia terus melakukan kedustaan, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, maka kata Nabi, Allah tidak butuh ia meninggalkan makan, Allah tidak butuh ia meninggalkan minum karena puasa. Oleh sebab itu, seyogianya orang yang sedang berpuasa itu tidak hanya mempuasakan perutnya dari makan dan minum, tetapi seyogianya pula dan seharusnya pula orang yang sedang berpuasa sekaligus mempuasakan matanya, mempuasakan penglihatannya, mempuasakan lisannya dari ucapan-ucapan kotor, mempuasakan pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak berguna. Jika ia mampu mempuasakan hatinya, mempuasakan lisannya, mempuasakan pendengarannya, mempuasakan pandangannya, niscaya puasa orang tersebut bernilai
tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Lentera Takwa yang berbahagia, hikmah puasa yang keempat adalah bahwa puasa itu melatih jiwa agar selalu bersabar, tahan terhadap segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga senantiasa berjalan di atas petunjuk syariat agamanya. Dengan puasa, seseorang dilatih untuk memenjarakan syahwatnya, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh nafsunya hanya demi kesenangan sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang dengan kesenangan sementara. Mereka makan sebagaimana binatang-binatang makan, dan neraka merupakan tempat tinggal bagi mereka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ibadah puasa seharusnya kita mampu melatih dan mampu untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan kemauan kita yang terkadang dengan menuruti kemauan itu kita akan terperosok ke dalam jurang yang nista. Lalu hikmah yang berikutnya dari perintah puasa adalah puasa adalah sarana untuk mendidik manusia agar memiliki karakter cinta, memiliki kelembutan, dan memiliki rasa belas kasih sayang terhadap sesama umat manusia, menumbuhkan kepekaan dan membangkitkan semangat ingin membantu dan meringankan penderitaan orang lain. Ketika kita merasakan lapar, ketika kita merasakan dahaga, sesungguhnya kita sedang disentuh hatinya untuk merasakan rasa laparnya orang lain. Sedang disentuh hati kita untuk merasakan bagaimana kesengsaraan yang diderita orang lain, bukan hanya sehari, tetapi berbulan-bulan, bahkan mungkin sepanjang umurnya dia merasakan kesengsaraan karena dia termasuk orang yang tidak beruntung dalam soal rizkinya, dalam soal ekonominya. Oleh karena itu puasa sesungguhnya sedang mengetuk hati kita untuk mau berbagi, untuk mau membantu sesama kita, membantu tentu sesuai dengan kemampuan kita. Hikmah atau tujuan yang kelima dari diwajibkannya ibadah puasa adalah bahwasanya puasa mendidik manusia agar memiliki karakter cinta, memiliki kelembutan hati, dan memiliki rasa belas kasih dan sayang terhadap sesama makhluk Allah, lebih-lebih terhadap sesama umat manusia. Puasa juga diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan membangkitkan semangat ingin membantu dan meringankan penderitaan saudaranya, menghapus air mata kesedihan yang dialami oleh orang lain. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pernah ditanya. Pertanyaannya adalah, wahai Yusuf, mengapa engkau mau menahan lapar dan dahaga, padahal engkau menguasai gudang persediaan makanan yang cukup? Dengan santainya Nabi Yusuf kemudian menjawab, aku takut kalau aku selalu kenyang, maka aku akan lupa kepada orang-orang yang kelaparan. Begitu indahnya jawaban Yusuf alaihissalatu wassalam. Andai kata para pemimpin kita
dari tingkat bawah hingga tingkat atas memiliki prinsip seperti Nabi Yusuf, saya yakin bangsa kita tidak banyak yang menderita kesusahan dan kesulitan. Yang terakhir, hikmah dan tujuan puasa adalah bahwa puasa mendidik jiwa manusia agar takut kepada Allah, agar manusia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena merasa diawasi, dia akan senantiasa terdorong untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa lari untuk meninggalkan segala larangan-larangannya, baik ketika dalam keadaan terang-terangan maupun ketika sendirian. Itu sebabnya ayat yang mewajibkan ibadah puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga setelah kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang meningkat ketakwaan dan keimanannya. Dan di akhir Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang telah terampuni segala kesalahan dan dosa-dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.